Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, saya Farhan Janduardana dengan NIM 1219/8, Program Studi Teknik Industri Angkatan 2019. Kali ini kita akan bahas bareng soal tahun lalu UAS pengantar metode statistika buat persiapan ujian. Yuk, kita langsung aja. Persiapan UAS pengantar metode statistika tahun 2021. Di sini ada kutipan dari Herbert George Wells, kalau berpikir statistik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat yang efisien sebagai kemampuan untuk menulis dan membaca. Nah, berikut adalah soalnya, kita baca bareng. Deskripsi berikut digunakan untuk soal nomor 1-5. Gunakan nilai taraf signifikansi sama dengan 5% jika dibutuhkan. Nah, intinya di sini adalah ada sebuah survei dari TPBY diambil 5 mahasiswa secara acak. Jadi dugaannya di sini pengeluaran transportasi dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti, dan pengeluaran bulanan dipengaruhi oleh pengeluaran transportasi dan banyaknya kegiatan mahasiswa yang diikuti. Nah, untuk soal nomor 1, sajikan statistik deskriptif dari data sampel yang diperoleh, yaitu berupa rata-rata dan standar deviasi. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk nomor 1, rata-rata dan standar deviasi data sampel. Nah, seperti yang kita ketahui kalau populasi dan sampel itu memiliki simbol yang berbeda. Nah, di sini langsung ke rumus rata-rata. Kalau untuk rata-rata sampel itu rumusnya X bar sama dengan XI dari I sama dengan 1 sampai N per N. Dan untuk standar deviasi sampel itu rumusnya S sama dengan sigma XI min X bar dari I sama dengan 1 sampai N per N min 1. Nah, di sini kita menggunakan Excel ya untuk mengefisiensikan waktu. Jadi kalau untuk standar deviasi sampel itu di Excel menggunakan rumus stdev.s, dan untuk rata-rata populasi maupun sampel itu sama dengan average. Jadi kita peroleh rumusnya dan hasilnya juga kita peroleh, yaitu 3,6 untuk banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti. Kita bulati ke bawah ya, sebanyak 3 kegiatan karena merupakan kegiatan ya, jadi dibulatkannya ke bawah. Kemudian untuk pengeluaran transportasi yaitu 53.800 sesuai dengan satuannya, dan pengeluaran bulanan itu 3,82 juta. Itu untuk rata-rata. Dan standar deviasinya juga di sini dapat dilihat. Nah, sebagai contoh untuk perhitungannya, di sini kita hitung untuk X bar sama dengan untuk banyaknya kegiatan itu 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 tambah 6 per 5. Nanti teman-teman dapat hasilnya itu 3,6. Nah, untuk standar deviasi sampel itu juga kita contohkan untuk banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikuti. Nah, jadi di sini XI yaitu data ke I ya. Data pertama di sini 2 min X barnya yaitu 3,6 ditambah data kedua yaitu 5 min 3,6 ditambah dan seterusnya sampai data kelima ya. 6 min 3,6 per N1 yaitu 5 min 1. Nanti didapat hasilnya untuk standar deviasi sampelnya yaitu 1,82. Ya. Lanjut ke nomor 2. Kita balik dulu ke soalnya ya. Ya, jadi nomor 2, nilai estimasi parameter rata-rata pengeluaran transportasi dari keseluruhan populasi TPBY. Dalam hal ini kasus standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, jadi kita tulis dulu yang pertama diketahui estimasi parameter 1 rata-rata. 1 karena yaitu satu populasi, yaitu populasi TPBY. Dan rata-rata karena diketahui di soalnya yaitu menentukan estimasi parameter rata-rata. Kemudian yang kedua, standar deviasi populasinya tidak diketahui. Yang ketiga, rata-rata pengeluaran transportasi. Jadi di sini kita bakal fokus ke tabel pengeluaran transportasi. Kemudian untuk N-nya yaitu jumlah data sampel ada 5, kemudian alfa atau taraf signifikansinya 5%, X bar atau rata-rata sampelnya 53,8, dan S atau standar deviasi sampelnya 16,48. Yang ditanya nilai mean populasi atau rata-rata populasi diestimasi dari nilai rata-rata sampel. Nah, kenapa kita mengestimasinya dari rata-rata sampel? Karena rata-rata populasi tidak diketahui di soal.
Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini ada rumusnya. Nah, jadi yang pertama kita tinjau dulu untuk kelompok sampelnya ada berapa. Nah, tadi karena kelompok sampelnya cuma satu, yaitu populasi TPBY, jadi kelompok sampelnya satu. Kemudian untuk variansi populasi diketahui atau tidak diketahui, nah, tadi kita sudah ketahui ya kalau standar deviasi sampelnya itu, standar deviasi populasinya itu tidak diketahui. Nah, maka kita menggunakan tabel T. Nah, untuk rumus dari interval konfidensinya yaitu X bar plus minus distribusi T dari alpha per 2, V. V di sini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan dikali S per akar N, di mana V-nya itu sama dengan N-1. Oke, kita langsung ke perhitungan. Karena tadi yang ditanya itu nilai mean populasi, ya kita buat intervalnya. Yang pertama yang sebelah kiri itu minus, dan sebelah kanan itu positif. So, kita masukkan saja substitusi. Untuk X-bar-nya sudah diketahui, yaitu 53,8. Untuk T-nya distribusi T kita tulis terlebih dahulu, alfa per 2, alfanya 5%, dibagi 2, yaitu 0,025. Kemudian V-nya di sini adalah tadi degree of freedom dengan rumus N-1. Nah, jadi untuk 5-1 sama dengan 4. Jadi untuk V-nya sama dengan 4. Kemudian untuk S-nya yaitu 16,48 dan N itu adalah 5. Nah, untuk sama dengan yang sebelah kanan, yang membedakan hanyalah tanda positifnya saja. Nah, kemudian kita mencari nilai distribusi T. Nah, kita bisa lihat di tabel T di sini sudah saya lampirkan. Untuk T alpha per 2, V, yaitu T 0,025,4. Kita lihat di tabel T kalau alfanya itu 0,025 dan V-nya 4, maka distribusinya yaitu 2,7764. Nah, kita tinggal substitusi saja ke pembahasan tadi, yaitu T-nya yaitu 2,7764. Setelah itu kita lakukan perhitungan, diperoleh rata-rata populasinya itu berada pada rentang 33,34 sampai 74,26. Jadi kita dapat simpulkan, estimasi rata-rata pengeluaran transportasi pada populasi TPBY adalah lebih dari 33,34 dan kurang dari 74,26, atau kita konversikan ke dalam bentuk ribuan rupiah seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, kita baca dulu soalnya. Di nomor 3 di sini, lakukan uji hipotesis untuk menyelidiki pendapat Komting TPBY bahwa di kelas TPBY rata-rata setiap mahasiswa dalam 1 bulan itu ikut 3 kegiatan kemahasiswaan. Nah, dalam hal ini standar deviasi populasinya tidak diketahui. Oke, pertama kita tulis dulu diketahui. Uji hipotesis satu rata-rata. Nah, satu di sini kenapa? Karena tadi satu populasi dan rata-rata ini diketahui dari soal itu uji hipotesis rata-rata. Yang kedua yang diketahui yaitu standar deviasi populasinya itu tidak diketahui. Dan yang ketiga kita bakal fokus ke kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk N tadi 95 sama dengan soal sebelumnya dan alfa 0,05. N di sini yaitu kurang dari 30. Maksudnya di sini adalah jumlah sampelnya itu kecil, datanya kecil. Kemudian X barnya atau rata-rata sampelnya itu 3,6, standar deviasi sampelnya 1,82. Dan di sini ada yang diketahui lagi yaitu mu 0. Mu 0 di sini adalah rata-rata populasinya 3. Ini merupakan dugaan dari Komting TPBY tadi bahwa ada rata-rata 3 kegiatan kemahasiswaan yang diikuti. Yang ditanya uji hipotesis. Nah, jawab. Yang pertama kita tentukan dulu nih uji hipotesisnya. Untuk H0 atau hipotesis awalnya itu mu atau rata-rata populasinya tuh sama dengan 3 kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini merupakan tadi ya dugaan dari Komting TPBY. Nah, untuk H penolakannya atau H1 itu mu tidak sama dengan 3 kegiatan kemahasiswaan. Nah, di sini kita terlebih dahulu uji mean. Kita menggunakan apa? Uji T atau uji Z. Nah, kita analisis dulu dari rumus di sini. Nah, karena tadi kita menggunakan uji hipotesis satu populasi, jadi kita fokus ke sebelah kiri ya, karena yang kanan ini adalah rumus untuk 2 populasi. Nah, tadi
kita ketahui kalau N itu kurang dari 30 dan variansinya atau standar deviasi ya, akar dari varians itu tidak diketahui. Dan V-nya di sini sama dengan N-1 itu menggunakan rumus T sama dengan X bar min 0 per S per akar N. Jadi kita menggunakan uji T seperti itu. Oke, sebelum ke perhitungan untuk uji T hitung, kita tentukan dulu nih daerah penolakan H0-nya atau daerah kritisnya. Nah, daerah kritis itu karena kita tadi menggunakan uji T tutel. Nah, kenapa di sini tutel? Karena H1-nya atau hipotesis penolakannya itu tidak sama dengan. Jadi kalau sama dengan dan tidak sama dengan itu uji tutel. Kalau misalnya H1-nya itu nanti kurang dari itu bakal uji T left tail ya namanya. Dan kalau misalnya H1-nya itu lebih dari itu right tail, seperti itu. Nah, di sini karena tutel, jadi daerah kritisnya itu T hitung kurang dari min T dalam kurung alfa per 2, V atau T hitungnya itu lebih dari T alfa per 2, V. Nah, jadi kita dapat gambarkan ya grafiknya di sini. Di sini tutel di sini karena ada 2 ekor ya, sebelah kiri dan kanan. Daerah penolakan ini udah diarsir. Langsung kita hitung terlebih dahulu. Oh ya, sebelum kita hitung untuk T hitungnya, kita sudah tentukan nih untuk T alfa per 2, V-nya. Kita lihat ya di tabel T seperti yang sama tadi. Jawabannya itu 2,7764. Jadi T hitungnya itu kurang dari min 2,7764 atau T hitung lebih dari 2,7764. Itu daerah kritisnya atau daerah penolakan H0. Nah, kita hitung selanjutnya T hitungnya. T hitung sama dengan X bar. X barnya udah diketahui 3,6 dikurang mu 0-nya 3 dibagi 1,82 per akar 5. Ini sudah diketahui. Jadi hasilnya itu 0,7372. Nah, 0,7372 itu kalau digambarkan grafik atau secara garis bilangan itu terletak di antara min 2,774 dan 2,7764. Nah, terletak di antaranya. Nah, karena terletak di luar daerah penolakan, maka keputusannya yaitu gagal tolak H0. Nah, jadi bukan terima H1, tapi penyebutannya itu gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim Komting TPBY bahwa di kelas TPBY rata-rata setiap mahasiswa dalam 1 bulan mengikuti 3 kegiatan kemahasiswaan. Nah, jadi Komting TPBY itu klaimnya itu tidak dapat ditolak, tapi tidak juga dapat dibenarkan. Jadi kita harus cari bukti pendukung untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya cara mengambil keputusan tadi. Jadi yang pertama, apakah klaim berbentuk sama dengan? Nah, tadi kan klaim Komting TPBY itu berbentuk sama dengan. Berarti ya. Apakah H0 ditolak? Nah, tadi kan H0-nya gagal ditolak, berarti tidak. Berarti menggunakan rumus pengambilan keputusannya itu kalimatnya seperti ini. Tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa. Jadi itu merupakan kalimat yang tepat ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke nomor 4, jadi tadi di soal nomor 2 dan 3 itu datanya diasumsikan berdistribusi normal. Nah, pada kasus nyata itu perlu adanya uji kenormalan terlebih dahulu. Nah, uji kenormalan itu ada 3 cara. Yang pertama itu uji visual, yang kedua uji skewness, dan yang kita akan gunakan itu uji statistik. Nah, untuk uji statistik itu ada 2 teman-teman. Yang pertama tuh Shapirovic dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi suatu data itu dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari alfa. Dalam hal ini tadi alfanya itu 0,05. Nah, menggunakan SPSS itu didapat kalau datanya itu lebih dari 0,05. Nah, jadi terbukti ya kalau datanya itu berdistribusi normal. Jadi sebelum uji hipotesis itu seharusnya kita melakukan uji kenormalan terlebih dahulu. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Nah, nomor 4 itu buatlah regresi
dari yang diketahui yaitu X-nya itu banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikutin, dan untuk variabel Y-nya itu pengeluaran untuk transportasi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita tahu dulu ya kalau X itu merupakan variabel independen dan Y itu variabel dependen. Oke, kita mencari model regresi. Nah, jadi untuk model regresi itu rumusnya yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1. Nah, untuk sampel jadi seperti itu ya, menggunakan B. Kalau populasi itu menggunakan beta untuk simbolnya. Jadi Y topi sama dengan B0 plus B1X1. Kemudian ini adalah rumus B1-nya ya. B1 di sini ada rumusnya. Di sini menggunakan Excel juga supaya perhitungannya akurat dan efisiensi juga. Nah, di sini kita substitusi saja, tinggal substitusi. Tadi kan X-nya sudah nih, X-nya sudah ada diketahui, tinggal substitusi, Y-nya sudah, dan XY-nya kita buat, karena kan yang dicari nanti adalah sigma XY, jumlah dari XY. Kemudian untuk X kuadrat dan Y kuadrat juga dicari. Nah, langsung kita substitusi aja. Untuk B1 itu sama dengan N-nya adalah 5, dikali sigma XY. Sigma XY-nya di sini adalah 1081, dikurang sigma X. Sini sigma X-nya adalah 18 dikali sigma Y. Sigma Y di sini 269 per 5 dikali sigma X yang udah dikuadratkan yaitu 78 dikurang sigma X yang akan dikuadratkan. Jadi 18 ini nanti dikuadratkan. Jadi beda ya teman-teman. Kalau sigma X yang kuadrat itu yang dijumlahkan, kalau dengan sigma X yang dijumlahkan lalu dikuadratkan. Nah, itu untuk B1, jadi diperoleh hasilnya itu 8,53 dan B0 itu 23,09. Nah, jadi diperoleh model regresinya tinggal substitusi. Itu Y topi sama dengan 23,09 ditambah 8,53 X1. Nah, jadi itu ya. Dan jadi untuk buktinya teman-teman bisa menggunakan Excel. Nah, di sini kita dapatkan untuk B0-nya atau intercept ya. Di sini ada intercept dan X1. Dan untuk B1-nya itu kita dapat juga 8,53 di sini. Nah, oke. Nah, lanjut untuk pertanyaan terakhir nomor 5. Nah, kita baca lagi untuk nomor 5 di sini. Berikut adalah keluaran dari model regresi hubungan antara pengeluaran bulanan dengan banyaknya kegiatan kemahasiswaan yang diikutin. Nah, di sini ada keluaran Excel-nya. Nah, yang ditanyakan yang pertama itu buatlah model regresi dari output program yang ditampilkan serta jelaskan interpretasinya. Dan yang kedua itu berapa pengeluaran bulanan yang diestimasi jika seorang mahasiswa mengikuti 8 kegiatan kemahasiswaan dan pengeluaran transportasinya itu 120.000. Oke, jadi yang diketahui kita tulis terlebih dahulu yaitu tadi ya keluaran Excel dan yang ditanya. Nah, jawab untuk yang A. Langkah pertama untuk menentukan model regresi yaitu kita tentukan dulu nih variabel model regresinya, karena di sini kan kita belum ketahui. Jadi pada output Excel ini kita bisa lihat kalau pengeluaran bulanan itu termasuk variabel Y atau variabel dependen. Dan banyaknya kegiatan kemahasiswaan itu termasuk variabel X1 dan pengeluaran transportasi itu X2. Nah, langkah kedua langsung kita buat model regresinya. Nah, tadi kan untuk rumusnya untuk model regresi Y topi sama dengan B0 plus B1X1. Nah, di sini karena ada dua variabel independen, jadi ditambah lagi B2X2. Langsung substitusi aja, Y topi sama dengan min 0,44. Ini kita ambil dua angka di belakang koma saja, 0,63 dan yang terakhir 0,04 dibulatkan. Nah, ya, kita sudah tentukan nih untuk model regresinya, dan selanjutnya interpretasi. Nah, yang pertama interpretasinya, tadi kan B0-nya itu sama dengan min 0,44. Nah, berarti jika tidak ada kegiatan kemahasiswaan atau dalam hal ini X1 dan X2 dan pengeluaran transportasi, atau bisa kita model matematikanya itu X1 sama dengan 0 dan X2 itu sama dengan 0. Itu maka nilai konsisten pengeluaran bulanan atau Y-nya itu adalah min 0,44 juta. Nah, jadi itu Y topi sama dengan min 0,44. Jadi Y-nya itu min 0,44 juta.
atau dapat dikatakan mahasiswa tersebut menghemat 440.000 pada bulan tersebut. Nah, untuk B1-nya itu 0,63, berarti setiap penambahan satu kegiatan kemahasiswaan, ya, karena variabel X1 tadi kegiatan kemahasiswaan, maka pengeluaran bulanan atau Y-nya itu meningkat 0,63 juta atau Rp630.000. Dan yang terakhir untuk B2 tadi sama dengan 0,04, berarti setiap penambahan 1000 pengeluaran transportasi, atau di sini saya tulis 1000 ya supaya dipahamin, 1000 pengeluaran transportasi atau X2, maka pengeluaran bulanan atau Y-nya itu meningkat 0,04 juta atau bisa ditulis Rp40.000. Oke. Nah, kemudian untuk yang soal terakhir nomor 5. Nah, nomor 5 tadi udah kita baca ya. Yang B sekarang. Nah, yang B, untuk yang B kita lihat dulu yang diketahui. Nah, jadi jika seorang mahasiswa mengikuti 8 kegiatan kemahasiswaan dan pengeluaran transportasinya itu 120.000. Nah, jadi kan tadi kegiatan kemahasiswaan itu X1. X1-nya 8 kegiatan, terus X2-nya 120.000. Yang ditanya itu pengeluaran bulanannya atau Y-Topi. Jadi tinggal disubstitusi aja, teman-teman. Y-Topi sama dengan 0,44 ditambah 0,63 dikali 8 ditambah 0,04 kali 120. Nah, jadi didapat tuh Y-Topinya 9,4. Nah, jadi kesimpulannya, estimasi pengeluaran bulanan jika seorang mahasiswa mengikuti 8 kegiatan dan pengeluaran transportasinya itu adalah tadi ya 120.000, yaitu sebesar 9,4 juta per bulan. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa berkomentar di bawah atau jika ada yang menanggapi. Terima kasih.